Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Nina Agustinindung selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup. Dalam video ini kami kelompok 7 akan membahas latihan-latihan soal dari materi subgrup normal dan grup faktor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kasa Sabila Bersama dengan NPM 6090. Saya Putri Jasmine Salsabila dengan NPM 6122. Saya Rahma Agnianita Sari dengan NPM 6119. Saya Sna Faiza dengan NPM 6035. Saya Vita Kartika Mulida dengan NPM 6066. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas subgrup normal. Definisi 10.1. Misalkan N subgrup dari grup G, maka N disebut subgrup normal dari G, diberi simbol ini, jika dan hanya jika untuk setiap G kecil anggota grup G, berlaku koset kiri Gn sama dengan koset kanan Nk. Dengan koset kanan dan koset kiri ini yang sama tidak berarti bahwa untuk N kecil anggota N pasti koset kiri dari G dioperasikan dengan N kecil sama dengan koset kanan dari N kecil dioperasikan dengan G. Kemudian teorema 10.1, apabila N subgrup dari grup G, maka N subgrup normal dari G jika dan hanya jika untuk setiap G kecil anggota G dan setiap N kecil anggota N berlaku G, N, G inverse anggota N. Ini menjadi syarat cukup dan perlu untuk membuktikan bahwa N itu subgrup normal dari G dengan membuktikan bahwa G, N, G inverse ini anggota N. Kemudian teorema 10.2, apabila N subgrup dari grup G, maka N subgrup normal dari G, jika dan hanya jika hasil kali setiap dua koset kanan ataupun kiri dari N dalam G merupakan koset kanan atau G dari N dalam G lagi. Nah, itu maksudnya jika dua koset kanan N dalam G itu dioperasikan akan menghasilkan koset kanan pula, dan jika dua koset kiri dari N dalam G itu dioperasikan akan menghasilkan koset kiri pula, maka N itu subgrup normal dari grup G. Selanjutnya, grup faktor. Teorema 10.3, jika N subgrup normal dari grup G dan grup faktor ini dengan anggotanya adalah koset kanan dari N dioperasikan dengan A kecil anggota G akan sama dengan ini, maka grup faktor ini adalah suatu grup dengan operasi NA, NB sama dengan NAB. Selanjutnya, notasi ini disebut notasi grup faktor dari G oleh N. Ini adalah penjabaran dari teorema 10.2 sebelumnya, dua koset kanan dari NA dengan NB jika dikalikan akan menghasilkan koset kanan pula untuk N dalam G, yaitu NAB. Kemudian teorema 10.4, jika G suatu grup berhingga dan N subgrup normal dari G, maka order dari grup faktor G oleh N sama dengan order G dibagi order N. Kemudian teorema 10.5, misalkan G suatu grup dan ZG adalah senter dari G, jika grup faktor dari G oleh ZG suatu grup siklik, maka grup G adalah grup abelian. Kemudian teorema 10.6, misalkan G suatu grup abelian berhingga dan P bilangan prima dengan P habis membagi order dari grup G, maka G mempunyai elemen yang berorder P. Ini adalah soal yang pertama, kita diminta untuk menunjukkan H adalah subgrup dari normal. Subgrup normal dari G. Nah, elemen G ini itu adalah 1,2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan operasi perkalian modulo bilangan bulat modulo 7. Lalu untuk elemen H itu ada 1,2,4. Gimana cara kita menunjukkannya? Kita dengan cara mengosetkan kanan kirinya. Yang pertama, untuk koset kanan H dalam G-nya, kita mengalihkan H dengan elemen G 1,2, 3, 4, 5, 6. Nah, menghasilkan 1,2,4, 2,41, 3,6,5, 4,1,2, 5,3,6, 6,5,3. Ini untuk koset kanannya. Lalu selanjutnya adalah untuk koset kirinya dengan mengalihkan elemen G dengan elemen H, yaitu menghasilkan 1,2,4, 2,4,1, 3,6,5, 4,1,2, 5,3,6 dan 6,5,3. Nah, di sini kita dapat lihat ya untuk hasil koset kanan H dalam G dan hasil dari koset kiri H dalam G. Di sini dapat kita lihat untuk hasil koset kanan H dalam G dan koset kiri H dalam G hasilnya sama, itu 1,2,4 sama dengan 1,24 dan seterusnya ini hasilnya sama. Maka dapat disimpulkan bahwa H adalah subgrup normal dari G. Soal nomor 2, kita akan menunjukkan apakah H subgrup normal dari G6. Untuk langkah yang pertama itu kita koset kirikan H dalam G. Elemen dari G6 yaitu E dikalikan dengan H, yaitu E dikalikan dengan elemen H yaitu E, A kuadrat dan A pangkat 4 sama dengan E, A kuadrat dan A pangkat 4. Selanjutnya sama dengan elemen G6 yaitu A dikalikan dengan elemen dari H yaitu E, A kuadrat dan A pangkat 4 menghasilkan A pangkat 3 dan A pangkat 5. Kemudian selanjutnya yang
elemen dari G6 yaitu A kuadrat dikalikan dengan elemen H yaitu E A kuadrat A pangkat 4 menghasilkan A kuadrat A pangkat 4 dan E. A pangkat 3 yang merupakan G6 juga dikalikan dengan H yaitu E A kuadrat dan A pangkat 4 menghasilkan A pangkat 3 A pangkat 5 dan A. Kemudian A pangkat 4 dikalikan juga dengan elemen H E A kuadrat dan A pangkat 4 menghasilkan A pangkat 4 E dan A pangkat 2. A pangkat 5 juga dikalikan dengan elemen H yaitu E A kuadrat dan A pangkat 4 menghasilkan A pangkat 5 A dan A pangkat 3. Kemudian selanjutnya kita koset kanankan H dalam G. Elemen dari H kita kalikan dengan elemen dari G6 yaitu elemen hanya E A kuadrat dan A pangkat 4 dikalikan dengan E yang merupakan elemen dari G6 menghasilkan E A kuadrat dan A pangkat 4. Selanjutnya H dikalikan dengan elemen G6A yaitu E A kuadrat dan A pangkat 4 dikalikan A menghasilkan A pangkat 3 A pangkat 5. Dan selanjutnya H dikalikan dengan elemen dari G6 yaitu A kuadrat E kali E A kuadrat dan A pangkat 4 dikalikan dengan A kuadrat menghasilkan A kuadrat A pangkat 4 dan E. Kemudian H dikalikan dengan elemen G6 A pangkat 3 yaitu elemen dari HE A kuadrat A pangkat 4 dikalikan dengan A pangkat 3 menghasilkan A pangkat 3 A pangkat 5 dan A. Selanjutnya H dikalikan dengan A pangkat 4 yang merupakan G6 juga sama dengan E A kuadrat A pangkat 4 kali A pangkat 4 menghasilkan A pangkat 4 E dan A pangkat 2. Terakhir H dikalikan dengan A pangkat 5 sama dengan E A kuadrat dan A pangkat 4 dikalikan dengan A pangkat 5 menghasilkan A pangkat 5 A dan A pangkat 3. Ini perkaliannya di modul 6 jadi menghasilkannya itu perkaliannya itu semisal A pangkat 5 dikali A pangkat 4 menghasilkan A pangkat 9 modulo 6 menghasilkan A pangkat 3. Jadi hasil dari koset kiri dan koset kanan sama sehingga H adalah subgrup normal dari G6. Selanjutnya nomor 3 kita akan menunjukkan bahwa H merupakan subgrup normal dari G. Nah, cara penyelesaiannya kita akan mengoperasikan koset kiri dan koset kanan. Langkah pertama kita akan mengoperasikan koset kiri. Caranya kita mendapatkan elemen dari grup G bilangan bulat modulo 8 ditambah subgrup dari G yaitu H dengan elemennya 0,4,6 menghasilkan 0,4,6. Selanjutnya di sini ada elemen dari grup G tambah H elemennya 0,4,6 menghasilkan 1,5,7 modulo 8. Selanjutnya ada elemen dari grup G 2 ditambah H yang anggotanya 0,4,6 menghasilkan 2,6,0. Di sini 2 ditambah 0 menghasilkan 2, 2 ditambah 4 menghasilkan 6, dan 2 ditambah 6 kenapa bisa 0? Karena 2 ditambah 6 itu kan 8. Nah, karena di sini modulo 8 berarti di sini menghasilkan 0. Selanjutnya elemen dari grup G ada 3 ditambah H dengan elemen H itu 0,4,6 menghasilkan 3,7,1 modulo 8. Selanjutnya ada elemen dari grup G ditambah H yang anggotanya 0,4,6 menghasilkan 4,0,2 modulo 8. Selanjutnya ada grup G elemennya 5 ditambah H sama dengan 5 ditambah elemen dari H 0,4,6 menghasilkan 5,1,3 modulo 8. Dan elemen dari grup G 6 ditambah H yang elemennya itu 0,4,6 menghasilkan 6,2,4 modulo 8. Selanjutnya elemen grup G yaitu 7 ditambah H yang elemennya 0,4,6 menghasilkan 7,3,5 modulo 8. Langkah selanjutnya kita akan menentukan koset kanan. Nah, caranya sama seperti koset kiri. Langkah pertama kita akan mengoperasikan koset kanan. Di sini ada H, elemen dari H itu 0,4,6 kita tambah dengan elemen dari grup G yaitu 0 menghasilkan 0,4,6 modulo 8. Selanjutnya ada H yang elemennya itu 0,4,6 ditambah elemen dari grup G yaitu 1 menghasilkan 1,5,7. Selanjutnya di sini ada H yang elemennya itu 0,4,6 ditambah dengan grup G yaitu 2 sama dengan menghasilkan 2,6,0. Nah, selanjutnya di sini ada H yang elemennya itu 0,4,6 ditambah elemen dari grup G yaitu 2 menghasilkan 2,6,0. Selanjutnya H elemennya 0,4,6 ditambah elemen dari grup G yaitu 3 menghasilkan 3,7,1. Di sini kita akan membuktikan kenapa bisa 3,7,1. Nah, 0 ini ditambah 3 menghasilkan 3, 4 ditambah 3 menghasilkan 7, 6 ditambah 3 9 karena modulo 8 di sini mendapatkan 1. Dan selanjutnya di sini ada H dengan elemennya itu 0,4,6 ditambah elemen dari grup G yaitu 4 menghasilkan 4,0,2 modulo 8. Selanjutnya H dengan elemennya 0,4,6 ditambah elemen dari grup G yaitu 5 menghasilkan 5,1,3 modulo 8. Dan di sini ada H dengan elemen 0,4,6 ditambah elemen dari grup G yaitu 6 menghasilkan 62,4 modulo 8. Dan selanjutnya di sini ada H dengan elemen 0,4,6 ditambah elemen dari grup G yaitu 7 menghasilkan 7,3,5. Di sini kita bisa melihat antara koset kiri dan koset kanan itu
jawaban atau hasilnya itu sama. Nah, dikarenakan jawaban dari koset kiri dan koset kanan itu sama, maka terbukti bahwa H merupakan subgrup normal dari G. Nah, di soal nomor 4 ini, kita akan menentukan order dari grup faktor subgrup yang dibangun oleh 3 dalam grup Z6, serta kita akan menyebutkan elemen-elemennya. Nah, Z6 itu sendiri adalah grup bilangan bulat modulo 6, dengan operasinya adalah penjumlahan. Anggota Z6 adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan subgrup yang dibangun oleh 3, kita misalkan subgrup H, anggotanya adalah 0 dan juga 3. Hal itu karena Z6 adalah grup komutatif atau grup abelian, sehingga subgrup yang dibangkitkan oleh suatu elemen adalah himpunan keripatan dari elemen itu sendiri modulo 6. Maka dari itu, anggota dari subgrup H adalah 0,3 karena dibangun oleh 3. Nah, sekarang kita akan menentukan elemen-elemen dari grup faktor ini. Kita menentukannya dengan mengoperasikan koset kiri, yaitu elemen dari grup Z6 dari 0, kita jumlahkan dengan subgrup H, yang anggotanya 0,3 akan menghasilkan 0,3 atau H itu sendiri. Kemudian elemen dari grup Z6 yaitu 1, kita jumlahkan dengan H, menghasilkan 1,4. Lalu elemen di grup Z6 2 ditambah H, menghasilkan 2,5. Lalu elemen di grup Z6 3 ditambah H, menghasilkan 3,0 atau H itu sendiri. Kemudian 4 tambah H akan menghasilkan 4,1, sama dengan koset kiri 1 plus H. Dan elemen di Z6 5 ditambah H, menghasilkan 5,2 sama dengan koset 2 plus H. Sehingga kita dapatkan elemen-elemen dari grup faktor subgrup yang dibangun oleh 3 dalam Z6 yaitu 0,3, 1,4 dan 2,5. Atau koset-koset dari H, 1 tambah H, 2 ditambah H. Nah, kita bisa menghitung ordernya yaitu ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi ordernya adalah order grup faktor dari subgrup yang dibangun 3 dalam Z6 adalah 3. Nah, untuk memastikan kembali jawaban dari kita bisa memanfaatkan teorema 10.3, di mana untuk mencari order dari grup faktor, kita bisa membagi order dari grup faktor, kita bisa membagi order dari grup itu dibagi order dari subgrupnya. Nah, dari yang sudah kita jabarkan di sini, Z6 sendiri mempunyai order 6, sedangkan subgrup yang dibangun oleh 3 mempunyai order 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Hasilnya sama dengan yang sudah kita dapatkan. Jadi, order dari grup faktor ini adalah 3 dengan elemen-elemennya adalah ini. Selanjutnya kita menentukan elemen dari 9 dan 18 dalam Z36. Penyelesaiannya itu kita ada pertama subgrup yang dibangun oleh 9. Elemen 9 itu terdiri dari 0, 9, 18, 27, dan 36, modulo 36. Yang berarti 36 kan nanti kembali lagi ke 0, jadi 0, 9, 18, 27. Terus kita misalkan 0 dikali 9, 1 kali 9, 2 kali 9, 3 kali 9, 4 kali 9 itu menghasilkan 0 kali 9, 0, 1 kali 9, 9, 2 kali 9, 18, 3 kali 9, 27. 4 kali 9 kan hasilnya 36. 36 itu modulo 0. Jadi maka siklusnya itu kembali ke 0 lagi. Selanjutnya itu ada subgrup yang dibangun oleh 18. Elemen 18 itu terdiri dari 0, 18, dan 36. Modulo 36 itu ada 0 dan 18. Sehingga kita misalkan 0 dikali 18, 1 dikali 18, 2 dikali 18. Hasilnya 0 kali 18, 0, 1 dikali 18, 18, 2 kali 18, 36. Karena 2 kali 18 hasilnya 36, 36 itu modulo 0, maka siklusnya akan kembali lagi ke 0. Jadi hasilnya dari subgrup pembangun yang dari elemen 9 dan 18 dalam Z36 itu untuk 9 ada 0, 9, 18, 27, dan untuk subgrup yang dibangun oleh 18 itu ada 0 dan 18. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.